Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam memahami pelajaran. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara sistematis. 2. Siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan manfaat peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Keempat, siswa mampu menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, Nana, lihat. Coba kalian perhatikan ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar orang yang sedang mewawancarai antara narasumber dan pewawancara. Ketika kalian sebelum melakukan wawancara, maka apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yaitu kalian harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaannya diurutkan dari yang hal umum ke yang hal khusus. Kemudian dalam wawancara, gunakan kata-kata yang sesuai dengan hal yang diinginkan. Contoh pertanyaannya tentang topik budidaya kerang. 1. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber adalah, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang? 3. Bagaimana proses memanen kerang mutiara? Nah, setelah kalian menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut, baru kalau kalian melakukan wawancara dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pembukaan, di mana pewawancara memperkenalkan dirinya, begitupun dengan narasumbernya memperkenalkan diri. Yang kedua, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Ketiga, tahap penutup di mana pewawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan kepada narasumber. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam wawancara. Selanjutnya adalah kalian membuat laporan wawancara yang berisikan 1. Topik wawancaranya tentang apa. Kemudian narasumbernya siapa. Pewawancaranya siapa. Waktu dan tempat di mana. Kemudian hasil wawancaranya didapatkan dari daftar pertanyaan dan jawaban. Baru setelah itu kalian buat kesimpulan. Anak-anakku sekalian, manusia harus merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika kita merawat hewan dan tumbuhan. Seperti lihat gambar pohon mangga. Pohon mangga ini tumbuh dengan subur dan banyak buahnya karena dirawat. Nah, manfaat dari kita merawat pohon mangga ini, kita mendapatkan buah yang banyak sehingga bisa dijual atau bisa dimakan. Kemudian lihat hewan bebek. Hewan bebek ini tumbuh dengan baik. Apabila kita merawatnya, kita maka dapat memanfaatkannya berupa telurnya, bisa dibikin telur asin, kemudian dagingnya bisa kita makan. Yang ketiga, lihat pohon mawar. Pohon mawar ini tumbuh dengan baik dan bagus. Apabila kita merawatnya, maka pohon mawar ini akan tumbuh dengan indah dan memberikan harum bagi lingkungannya. Kemudian lingkungannya pun tampak asri dan indah. Nah, yang tadi Ibu berikan adalah hewan dan tumbuhan dengan cara dirawat dengan baik. Maka bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? 1. Menyiram tanaman, memberikan tanaman sinar matahari yang cukup dan merata. Ketiga, kontrol suhu dan kelembaban tanamannya. Keempat, hindari pupuk kimia dan antisipasi hama. Kemudian menjaga kebersihan sekitar tanamannya. Bagaimana kemudian cara merawat hewan dengan baik?
memperhatikan kondisi hewan, menyediakan kandang untuk hewan, memberikan makan dan minuman untuk hewan, menjaga kebersihan kandang hewan, memperhatikan kasih sayang pada hewan, serta memberikan perawatan khusus pada hewan. Itu adalah cara merawat tumbuhan dan hewan dengan cara baik. Di samping kita harus merawat tumbuhan dan hewan, kita juga harus melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Tumbuhan yang tidak terawat mudah diserang oleh hama dan penyakit. Contohnya, apabila kita menanam tanaman tomat yang tidak terawat, maka tomat tersebut akan layu dan tidak segar karena kekurangan air dan nutrisi. Ini adalah berupa tumbuhan-tumbuhan yang tidak terawat. Lihat oleh kalian betapa tumbuhan ini hidup layu dan mati karena tidak disiram atau kekurangan sinar matahari. Hewan yang tidak terawat pun akan mudah terserang penyakit. Selain kandang dan jarang yang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lihat oleh kalian ada gambar kucing, ada gambar kuda, ada gambar kelinci. Manakah menurut kalian hewan yang tidak terawat dan hewan yang dirawat dengan secara baik? Kalian pasti tahu kan? Ya, tadi. Nah, tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak semua orang, tapi kita juga harus peduli pada lingkungan sebagai tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Bila kita tidak peduli pada lingkungan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Ini adalah contoh lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, apabila kita merawat lingkungan bersih dan nyaman, maka kita mendapatkan haknya. Hak kita apa sih? Yaitu mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang nyaman dan asri. Ini juga adalah contoh lingkungan yang tidak terawat dengan sampah di mana-mana. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu yaitu membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan merawatnya. Bagaimanakah menurut kalian apabila melihat lingkungan yang tidak terawat ini? Ya, pastinya akan banyak penyakit ya. Anak-anak sekalian, demikian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.